Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Atifah, NPM 2022-400-500-359 dari program studi ekonomi Universitas Indraprasta. Saat ini saya sedang berada di kediaman Al-Ustadz Arifin Sofyan MHI, yang mana beliau adalah salah satu murid terbaik dari Al-Maghfurullah Kiai Haji Kade Asep Basri, yang mana beliau adalah ulama di Kampung Sanding, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Adalah ulama di kampung tersebut. Saat ini saya mewawancarai Al-Ustadz Arifin Sofyan MHI tentang biografi atau kisah hidup Al-Maghfurullah Kiai Haji Kade Asep Basri. Baik Ustadz, sebelumnya apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu jaga dan lindungi keluarga antum. Baik Ustadz, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada antum perihal tentang siapa, bagaimana di masa hidupnya Kiai Haji Kade Asep Basri, yang biasa disebut abahnya. Abah Kiai Haji Kade Asep Basri. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sosok ulama yang bernama Kiai Haji Tubagus Asep Basri bin Kiai Haji Tubagus Sanwani bin Kiai Haji Tubagus Abdul Hadis bin Kiai Haji Tubagus Buang. Memang betul, beliau adalah seorang kiai yang karismatik Sanding ini, karena memang yang pertama sekali menginjakkan kaki di Sanding ini dan menyebarkan Islam itu adalah beliau sendiri. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa ulama yang menyebarkan, di antaranya kalau saya tidak salah ini langsung dari Al-Maghfurullah, dari Abah sendiri, itu ada 3 ulama yang memang menyebarkan Islam di sini, mendapatkan amanah dari gurunya dari Banten untuk menyebarkan Islam. Namun yang saya dengar sebelum beliau datang ke sini itu ketiga ulama tersebut, ketiga mu'alim tersebut meninggal dunia, karena memang pada saat itu di sini sangat genting, dan waktu itu memang disebutnya zaman bambu runcing ya. Jadi setiap ada ulama yang mengajarkan atau menyebarkan Islam itu pasti dibunuh, dan memang ketiga mu'alim tersebut meninggal. Meninggalnya memang dibunuh katanya, dipeluk atau apalah gitu kan, karena memang dulu sangat genting ya kan. Nah, ketika beliau datang ke sini pun sebetulnya cobaannya banyak sekali. Salah satunya dicoba beberapa kali untuk dibunuh, namun alhamdulillah dengan izin Allah beliau selamat. Dan ada beberapa korban di antara keluarga beliau, yaitu ada iparnya yang memang ketika itu yang diincar sebetulnya beliau, tetapi yang kena ada iparnya, seperti salah satunya di Gua Bawah. Kemudian juga beliau sempat dikejar-kejar juga, sampai lari ke kebun karet, kemudian ditembakin, dan alhamdulillah dengan izin Allah pun beliau masih diselamatkan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk kiprahnya beliau di Kampung Sanding 1 ini, memang beliau seorang ulama besar yang sekarang kita kenal dengan Abah ya. Nama aslinya itu Tubagus Asep Basri. Dikenal sebagai ulama karismatik karena memang beliau ahli hikmah. Di samping beliau juga memang penceramah. Mungkin saya salah satunya yang sering ikut beliau ceramah, dari mulai daerah Bekasi, Jakarta, kemudian Banten sampai Cirebon, Karawang dan sekitarnya. Itu alhamdulillah beliau sering sekali beliau ceramah, yang mungkin dari situ mulai dikenal sama masyarakat banyak. Kemudian beliau sendiri di sini mulai ketika datang awalnya memang belum membangun pondok
pesantren, apalagi seluas ini. Jadi diawali dengan mengajar ngaji di sekitar kampung Sanding ini, yang diajarnya juga santri kalong, biasanya santri kalong, jadi santri yang memang notabene-nya memang sudah pada tua ya, jadi sudah tua cuma diajar ngaji. Kemudian setelah itu karena bertambahnya santri, bertambahnya murid, sehingga tercetuslah untuk membuat kobong-kobong itu, dibuatlah kobong-kobong seperti itu. Jadi beliau sendiri di sini kiprahnya selain guru ngaji juga penceramah, itulah kira-kira. Kemudian setelah itu beliau mulai membangun pesantren dan membangun yayasan itu sekitar tahun 1985. Nah, nama-namanya juga bukan Yapida, ada nama-nama sebelumnya itu bukan Yapida ya. Kalau Yapida kan yayasan yang Islam dan Agama, dulu Ar-Rahman. Kemudian apalagi lah, pokoknya saya lupa lah. Jadi tahun 85 itu mulailah dibentuk yayasan dengan nama Yapida, Yayasan Pendidikan Islam Darul Rahmah. Nah dari situ mulai beliau juga mulai tetap mengajar di pesantren ini, kemudian mengurangi ceramahnya keluar karena memang juga sudah sepuh. Kemudian kiprahnya di masyarakat masih tetap sih kalau untuk mengajar atau ceramah-ceramah di kampung sekitar ini. Yang jelas beliau adalah seorang kiai karismatik yang memiliki banyak sekali idealisme. Jadi pada tahun 90 itu beliau sudah mendirikan pesantren yang sebesar ini. Waktu itu luasnya masih 6 hektar kalau tidak salah. Itu sudah memiliki tanah 6 hektar. Yang jelas kiprah beliau di masyarakat ini sangat memberikan kontribusi yang baik. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang cukup tertarik yang saya dengar saat ini. Baik Ustaz, cukup sekian pertanyaannya, cuma itu saja. Terima kasih atas paparannya dan penjelasan yang sangat jelas tentang biografi almarhum Kiai Haji Dede Asep Basri yang biasa disebut Abah, yang dapat saya simpulkan beliau adalah sosok ulama karismatik yang berada di Kampung Sanding 1. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Dede Asep Basri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya,